Shalom remaja pemuda GKI Kabangan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu sukacita dan semangat. Mari saudaraku, sebelum kita belajar firman Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang maha baik, yang senantiasa memberkati kehidupan kami, pada saat ini dengan segala kerendahan hati, kami menghususkan waktu kami untuk belajar firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan tuntun melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami diberi hikmat untuk boleh mengerti, boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, serta diberi ketekunan, kesetiaan, ketulusan dalam memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, remaja, pemuda GKI Kabangan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama perhatikan sabda Tuhan yang kita ambil dari Kejadian 4. Kita akan baca mulai ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-16. Kejadian 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat itu? Apakah yang kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema merasa terabaikan. Nah, berbicara tentang merasa terabaikan, adakah di antara
saudara-saudariku yang pernah merasa terabaikan, mungkin peristiwa yang sudah lalu atau yang sedang terjadi atau yang sekarang ini sedang dirasakan? Bagaimana? Adakah di antara saudaraku yang atau mungkin malah belum pernah merasa terabaikan? Nah, berbicara tentang merasa terabaikan adalah perasaan atau merasa tidak dipedulikan. Merasa terabaikan bisa menghasilkan yaitu sederet perasaan yang tidak menyenangkan, seperti halnya merasa tertolak, tersakiti, kesal, dan tidak dihargai karena kita itu terabaikan atau diabaikan. Kita ada merasa mungkin tidak dianggap ada. Nah, kita melihat bahwa Bunda Teresa pernah mengatakan bahwa perasaan tidak diharapkan atau dalam konteks kita yaitu terabaikan atau diabaikan, baik tidak dicintai dan tidak dipedulikan dan dilupakan oleh semua orang, itu merupakan rasa lapar yang lebih berat daripada orang yang kelaparan. Ibaratnya yang mungkin tidak makan atau belum makan sehari atau 2 hari, yang belum makan perutnya masih lapar. Nah, itu merupakan kelaparan yang lebih dari itu. Artinya apa? Bahwa pada dasarnya semua orang itu membutuhkan atau butuh untuk diperhatikan. Senang rasanya kalau kita diperhatikan. Seperti teman-teman jika di rumah diperhatikan oleh orang tua, atau yang punya kakak ya diperhatikan kakak, yang punya adik, adiknya pun juga ikut memperhatikan. Tentu kita merasa senang, kita merasa nyaman, kita merasa betah berada di rumah. Kalau kita merasa terabaikan atau tidak dipedulikan, kita ada tapi tidak dianggap ada, bagaimana perasaannya? Nah, tentu tidak nyaman, bukan? Wis, lebih baik aku tak sering pergi saja keluar. Ngapain aku ada di rumah tapi dianggap tidak ada? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita perhatikan pada saat ini, yang kita baca dari kitab Kejadian 4, secara khusus kalau kita perhatikan tadi mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-16, bagian dari perikop yang berjudul Kain dan Habil. Kain dan Habil adalah anak-anak dari Adam. Mereka adalah kakak adik. Dikatakan pada ayat yang ke-6 itu, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Itu karena bermula dari persembahan Kain yang tidak diindahkan Tuhan. Nah, mengapa persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan? Memang tidak disebutkan ya saudaraku, alasannya itu karena apa. Ya, mungkin dulu waktu sekolah minggu, waktu kecil kita pernah mendengar katanya Kain itu karena tidak persembahannya tidak diperhatikan, tidak diindahkan Tuhan, karena sayurnya itu nggak bagus, atau hasil tanamannya, hasil kebunnya atau buahnya mungkin bukan buah yang bagus, sehingga Tuhan tidak berkenan atau Tuhan tidak mengindahkan. Ada lagi karena asapnya itu tidak lurus naik, seperti persembahan dari Habil adiknya itu yang mempersembahkan ternaknya itu, daging yang dibakar itu yang dipersembahkan. Nah, itu semuanya hanya asumsi-asumsi saja yang menunjukkan bahwa persembahan Kain itu tidak diterima, ada alasannya. Namun kalau kita kembali kepada teks
Alkitab, bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Kejadian 4 yang kita baca ayat 6 sampai dengan 16 tadi, kita tidak memfokuskan pada masalah kenapa persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Itu kita menyadari bisa saja itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Nah, mari kita bicara perasaan yang dialami oleh Kain ketika persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Ia merasa apa? Sudah diingatkan oleh Tuhan supaya hati-hati, yaitu janganlah amarahmu dibiarkan. Karena apa, saudara? Kalau amarah dibiarkan itu bisa berdampak tidak baik. Maka dikatakan bahwa dosa sudah mengintip di pintu. Artinya apa? Sudah mintip-mintip gitu ya. Sudah tinggal selangkah lagi kita masuk atau mungkin keluar, katakan begitu. Itu sudah akan terjadi perbuatan yang di luar nalar, yaitu tega, menyakiti, bahkan menyingkirkan atau membunuh saudaranya sendiri. Nah, itu terbukti kan bahwa karena Kain tidak mendengarkan peringatan dari Tuhan, lebih mendengarkan perasaannya, yaitu merasa marah, merasa benci mungkin. Padahal kan yang bersalah bukan Habil adiknya, tetapi itu karena semata adalah hak prerogatif atau kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, kalau seandainya kita sempat atau pernah mengalami, kalau dibilang seperti tema kita pada saat ini, yaitu merasa terabaikan. Entah merasa terabaikan oleh orang tua, oleh saudara kita, kakak atau adik, kita jangan buru-buru marah. Kita harus merenungkan, kita harus melihat dari sisi yang positif, sisi yang baik. Mengapa aku merasa terabaikan? Benarkah aku ini memang diabaikan? Aku ini tidak dipedulikan? Atau memang ini hanya perasaanku saja? Kalau orang sekarang mengatakan istilahnya apa? Baper. Iya, betul. Baper itu artinya apa, teman-teman? Iya, betul. Dibawa perasaan. Jadi bisa jadi perasaan itu keliru, perasaan itu salah. Contoh, kalau ada orang yang di dekat kita, mereka dengan teman-teman yang lain terus bisik-bisik ngomong apa gitu, nggak kita dengar, ketawa, terus kita merasa kamu sedang ngomongin aku ya? Enggak, aku nggak ngomongin kamu lah, itu kamu kok ngomongnya bisik-bisik, diem-diem gitu, senyum-senyum, ketawa-ketawa lihat aku. Oh, nggak apa-apa, saya nggak ngerasani kamu, maaf ya gitu ya. Kalau memang membuat kamu jadi merasa terabaikan atau kamu merasa kami rasani, enggak, kami nggak ngerasani kamu kok, itu loh yang lainnya itu loh, si dia, si A, si B itu bukan kamu. Oh begitu ya. Nah, saudaraku, remaja, pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari peristiwa Kain ini. Kalau kita sempat atau sedang mengalami perasaan diabaikan, benarkah bahwa itu sungguh-sungguh adanya memang kita itu diabaikan oleh orang lain mungkin, atau bahkan oleh keluarga kita? Kita harus sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan, yaitu supaya kita diberikan cara pandang yang baik, cara pandang yang positif untuk segala sesuatu,
supaya kita tidak mudah bereaksi secara negatif atau buru-buru kita itu berpikir yang tidak baik pada orang lain. Bahkan kita harus menanyakan pada orang tersebut. Kalau berani ya harus begitu, supaya apa? Kita tahu bahwa ternyata yang salah saya, perasaan saya yang ternyata tidak tepat. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, berbicara tentang merasa terabaikan. Semoga teman-teman tidak ada yang merasa diabaikan, baik oleh teman, oleh keluarga bahkan, atau oleh orang tua, oleh kakak ataupun adik. Tetapi mari kita belajar untuk peka terhadap situasi di lingkungan kita. Kita selalu berpikir secara positif dan optimis, berpikir yang baik, sehingga kita tidak terjerumus kepada perbuatan yang keliru atau perkataan yang salah karena kita belum mengklarifikasi apa sesungguhnya yang kita rasakan ini benar atau tidak. Yang bisa menyatakan itu benar atau tidak kalau kita sudah membuktikan sendiri sebagaimana Tuhan mengasihi, peduli dengan Kain, walaupun Kain sudah berbuat salah, berbuat dosa. Bahkan ketika membunuh adiknya, ia merasa takut, ia merasa bahwa hukuman yang ditanggungnya itu melebihi dari kemampuannya. Dan Tuhan peduli terhadap Kain. Kain menanyakan, apakah engkau tidak peduli dengan keadaanku Tuhan? Tuhan peduli. Tuhan memberikan tanda, yaitu supaya tanda itu bisa menjadi tameng ataupun membuat orang itu tidak melakukan hal-hal yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh Kain, yaitu takut dibunuh karena ia telah membunuh adiknya sendiri. Ada rasa takut dalam dirinya. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, walaupun Kain memang harus menanggung salahnya itu, yaitu dengan bersusah payah ia harus bekerja, harus berjuang untuk hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk berpikir positif akan apapun yang boleh kita alami. Kalau kita sedang menderita, kita sedang banyak kesulitan dalam pergumulan, percayalah bahwa Tuhan itu tidak mengabaikan kita. Tuhan itu peduli dengan kita. Tuhan itu mengerti apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara. Mari kita terus datang pada Tuhan, memohon pertolongannya, memohon kekuatan hikmatnya, sehingga kita boleh terus dengan semangat mengerjakan setiap tugas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami diberi hikmat untuk boleh mengerti, juga menerapkan dalam hidup kami, supaya pada saat kami merasa terabaikan, kami tidak mudah atau cepat untuk menghakimi ataupun menilai itu sesuatu yang benar, itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi kami diajarkan oleh Tuhan untuk berhikmat
untuk menghayati, merenungkan, ataupun menyelidiki kembali apakah perasaan kami ini benar atau salah. Karena perasaan itu bisa saja salah. Kami mohon tuntunan dari Tuhan supaya kami tidak mudah menjadi orang yang tersinggung, menjadi orang yang mudah marah akan segala sesuatu, tetapi kami mohon tuntunan Roh Tuhan supaya kami diberi hikmat untuk dapat menghadapi, mensikapi, mengatasi perasaan terabaikan itu dengan baik, dengan positif dari kacamata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku. Shalom.